Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati abai wa ummati wa dzurriyyatihi wa ikhwan muslimin wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsan ila ila hadrati a'immatul arba'ah min al-mujtahidin maqalatum fitin wa ila arwahi syuhada wa salihin wal awliya wal ulama il amilin أينما كانوا من مشارق الأرض إلا مغربها برها وبحرها بالتي واتنا خصوصا إلى حضرة الشيخ القطب الرباني والعارف الصمد أشمل القدير الجيلاني وشيخ الحسن أشهد له وسلم سكنه وإلى حضرة جميع المؤلف الكتب خصوصا مؤلف الكتب التي تعلمناها وإلى حضرة خصوصا إلى حضرة الشيخ جلالة عبد الرحمن السيوطي وسيد جلالة عبد الرحمن ila hadrati jami'i masyayikhina masyayyikhina khususan masyayikhina lirboyo syamtal karim semara subtalan semara sa'ani sa'ahmad idris masaki wasa'il masyayikhul masyayikh jamil ustadhi ya ummi wa abi a'adallahu alina min barakatihi makarumati masyafa'atum fit dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Suratul Baqarati utawi surat Al-Baqarah iku madaniyatun bangsa Madinah temurune. Mi'atani yaiku 200 wasitun lan 6 au sab'un utawa 7 wasamanuna lan 80 apane ayatan ayate. Jadi surat Al-Baqarah ini termasuk dalam kategori surat Madaniyah, yakni surat yang diturunkan di kota Madinah. Adapun ayatnya itu ada dua pendapat, ada dua wakil. Yang pertama mengatakan 286 dan yang kedua adalah 287. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu utawi Gusti Allah iku a'lamu luwih ngudaneni bimuradihi kelawan perkara kang den kersakaken Allah bidzalika kelawan mengkono-mengkono alif lam mim. Zalika utawi zalikal kitabu utawi iki Al-Qur'an. Ai hadzal kitabu tegese iki Al-Qur'an. Alladzi yaqra'uhu kang maca ing kitab sapa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad iku la raiba ora ana kemangmangan iku maujud. La syakka tegese ora ana mangmang iku maujud fihi ing dalam kitab. Ora ana mangmang annahu ing temen setuhune kitab iku min indillahi saking ngarsane Gusti Allah. Wa jumlatun nafi utawi jumlah nafi iku khobarun dadi khobar. Mubtada'uhu kang utawi mubtadane khobar iku zalika lafadz zalika. Wal isyaratu utawi isim isyarah. Wal isyaratu utawi isyarah bihi kelawan zalika iku li ta'zimi krana faedah ngegungaken. Hudan yaiku kang nuduhaken. Hudan yaiku kang nuduhaken. Utawi lafadz hudan iku khobarun dadi khobar sanin kang kapindho. Aihadin tegese kang nuduhaken lil muttaqina maring pira-pira kang padha takwa. As-sairina tegese pira-pira kang dadi ila takwa maring takwa. Oleh dadi takwa kuwi bimtisalil awamiri kelawan manut pira-pira perintah
wajtina bin nawahi lan ngedoi piro-piro larangan, litiko ihim krono ngedoine al muttaqin bidzalika kelawan mengkono-mengkono imtisalil awamir wajtina bin nawahi annaro ing neraka. Jadi surat Al-Baqarah tadi yang pertama, ayat yang pertama alif lam mim. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Untuk lafadz alif lam mim ini di sini hanya Allah lah yang paling mengetahui apa-apa yang dikehendaki oleh Allah dengan yang dimaksud dengan alif lam mim. Nah, makanya di sini untuk fawatihus suwar, kebanyakan fawatihus suwar alif lam mim, kaf, ya, ain, shad, ha, mim, ini semuanya tidak dimaknani karena kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Ini Allah lah yang paling mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah dengan lafaz-lafaz ini. Zalikal kitabu, kitab ini, ai hadzal kitab. Lah ini pemakaian isim isyarah zalika yang biasa digunakan untuk mengisyarahi sesuatu yang jauh. Tetapi yang dikehendaki ini adalah mengisyarahkan kitab yang dekat, kitab ini, tetapi dalam ayat ini menggunakan zalika, tetapi dalam makna ini adalah menggunakan hadza. Nah, ini nanti ada maksud tersendiri, yaitu di sini. Lah, kitab ini, kitab yakni alladzi yaqra'uhu Muhammad, kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad, yaitu kitab Al-Qur'an. Ini la raiba, tidak ada keraguan sama sekali, la syakka, tidak ada keraguan fihi, di dalam kitab ini. Tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya annahu min indillah, bahwasanya Al-Qur'an ini betul-betul murni berasal dari Allah, murni merupakan wahyu dari Allah. Orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini buatan Nabi, ini bukan dari Allah, ini buatan Nabi sendiri. Nah, ini terbantahkan dengan sifatnya Kanjeng Nabi yang ummi. Karena Kanjeng Nabi tidak bisa membaca tulis. Bagaimana Kanjeng Nabi bisa menyampaikan Al-Qur'an dengan isi yang luar biasa, dengan tata bahasa yang luar biasa, sementara Kanjeng Nabi ini tidak bisa baca dan tulis. Dan ini merupakan sesuatu yang terpuji, sesuatu kelebihan, sesuatu mukjizat bagi Nabi. Uminya Kanjeng Nabi ini merupakan pujian, sesuatu yang luar biasa, karena dengan uminya Kanjeng Nabi, dengan tidak bisa baca tulisnya Kanjeng Nabi, ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini betul-betul dari Allah, bukan buatan Nabi sendiri. Ada lagi yang mengatakan dibantahkan dengan itu Kanjeng Nabi tidak bisa baca tulis. Ada yang menuduh bahwasanya itu Nabi dapat belajar dari orang ajam. Terbantahkan bahwasanya Al-Qur'an ini bahasanya bahasa apa. Orang kafir Quraisy tahu isi kedalaman bahasanya Al-Qur'an itu, tahu betul. Mana mungkin orang ajam menguasai bahasa sastra Arab yang begitu halus, yang begitu luar biasa seperti Al-Qur'an. Ini tidak mungkin. Nah, jadi memang pada zaman jahiliyah ini Arab lagi masa-masanya, lagi jaya-jayanya tentang sastra Arab. Lah ini Al-Qur'an datang sehingga mereka bisa mengukur kedalaman isi dari Al-Qur'an dari sisi sastra Arab. Nah, ini orang Arab yang memang betul-betul menguasai sastra Arab sendiri, ini tidak mampu menandingi Al-Qur'an, apalagi orang ajam. Makanya di sini tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya memang Al-Qur'an ini dari sisi Allah, maksudnya wahyu dari Allah. Ini dari sisi bahasanya, dari sisi isinya, belum dengan yang lain-lainnya. Ini baru ditinjau dari kedalaman bahasanya Al-Qur'an saja, ini orang Arab tidak mampu menandingi bahasanya Al-Qur'an. Padahal di situ orang Arab fasih-fasih, sastra Arabnya luar biasa. Wa jumlatun nafi khabarun mubtada'uhu dzalik. Nah, ini untuk jumlah nafi, yaitu la raiba fihi, ini menjadi khabar mubtada'uhu dzalik, yang mana mubtada'nya itu adalah isim isyarah dzalika ini.
Wal isyaratu bihi li ta'zim, penggunaan isim isyarah dzalika dengan kita maknai hadza, ditafsiri dengan isim isyarah hadza untuk jarak dekat, ini memiliki faedah untuk ta'zim, li ta'zim, mengagungkan Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an ini hudan lil muttaqin, dia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, secara kedudukan dia menjadi khobar kedua dari dzalikal kitabu ay hadinil muttaqin, ya ini menunjukkan kepada orang-orang yang bertakwa, as-sairina ila taqwa, yang mana orang-orang ini akan menjadi pribadi yang bertakwa dengan cara apa? Bimtisalil awamir wajtinabin nawahi, berarti dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, takwa kalau kita maknanya secara gampangan itu kan takut. Takut. Orang ketika merasa takut terhadap orang lain, maka dia akan nurut. Dia akan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh orang yang ditakutinya. Dia akan menjauhi apa-apa yang dilarang orang yang ditakutinya. Seperti halnya kita takut kepada Allah, kita memiliki sifat takwa kepada Allah, maka seyogianya, semestinya kita berarti imtisali awamirillah, melaksanakan semua apa yang diperintahkan Allah dan juga menjauhi larangannya. Nah, littiqaihim bidzalika annar. Nah, tadi dengan cara seperti ini kita berarti sudah otomatis menjauh dari neraka yang merupakan bentuk amarahnya Allah. Bentuk bendunya Allah terhadap seorang hamba itu adalah dimasukkan ke dalam neraka karena tidak manut dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga yang menjadi larangan Allah. Lah kemudian ayat yang kedua ini menerangkan sifat-sifat orang muttaqin. Idealnya orang muttaqin ini memiliki sifat-sifat yang di sini. Orang-orang muttaqin, satu, alladzina rupane wong akeh yu'minuna kang podo iman sapa alladzina, yu'minuna kang podo iman utawa beneraken sapa alladzina, yusaddiquna tegese beneraken sapa alladzina bil ghaibi kelawan ghaib, bima tegese kelawan barang khoba kang samar apa ma anhum sangking alladzina, minal ba'tsi nyatane tangi urip saking kubur, wal jannati lan swarga, wan nari lan neraka. Sifat orang yang bertakwa yang pertama, dia itu mempercayai hal-hal yang gaib, yang tidak tampak oleh mata, bima khoba anhum, dengan sesuatu yang samar, yang tidak bisa terlihat tetapi memang betul-betul ada, ya, karena kita hidup ini berdampingan dengan sesuatu yang gaib, ya. Nah, di sini dicontohkan ba'fi, pembangkitan. Jadi pembangkitan dari kubur setelah kita hancur semua, sudah kiamat, nanti kelak kita akan dibangkitkan kembali. Ini namanya yaumul ba'tsi. Lah kalau orang berpikiran secara rasio, yaumul ba'tsi ini tentunya mereka tidak percaya. Karena apa? Mereka berpikiran secara rasio, mana mungkin orang yang sudah hancur lebur menjadi tanah, sudah menjadi tulang belulang akan dibangkitkan kembali. Nah, ini kalau berpikiran secara rasio. Tetapi kita bicara dengan hati, kita bicara dengan iman, ya. Jadi Allah ini mampu menciptakan alam semesta yang semula tidak ada menjadi ada saja, itu mampu. Apalagi mengembalikan sesuatu yang sudah ada menjadi ada lagi, tentunya lebih mampu. Allah menciptakan sesuatu yang semula tidak ada menjadi ada, itu sangat mampu sekali. Apalagi mengembalikan sesuatu yang semula ada, yang pernah ada kemudian dikembalikan lagi, ini lebih mampu lagi. Kemudian wal jannati, suarga, wan nari, dan neraka. Ini semuanya juga sesuatu yang tidak nampak. Nah, adanya manusia ini dalam beribadah ini tidak temenanan, tidak bersungguh-sungguh, karena memang yang namanya pahala, surga, neraka ini tidak nampak. Coba ditampakkan, misalkan barang siapa ada pengumumannya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh maka dia akan mendapatkan hadiah 5 miliar, tentunya masjid langsung bludak. Nah, cuman Allah ini menguji seberapa sungguh-sungguh kita, seberapa keimanan kita. Siapa orang yang bersungguh-sungguh?
Lah kalau misalkan ditampakkan surganya ini diperlihatkan, mestinya di situ mesti orang akan taat semua, tetapi Allah tidak menginginkan seperti itu. Allah akan menguji siapa yang memang betul-betul menjalankan perintah dan menjauhi larangan secara tulus, sehingga nanti akan mendapatkan balasan yang seperti ini. Apakah dia akan mendapatkan surga atau neraka? Kemudian sifat yang kedua, selain mempercayai hal-hal yang gaib, orang muttaqin ini idealnya yaitu wayuqimuna lan nglanggengi nglakoni sapa alladzina as-salata ing salat, ayatuna tegese nekani sapa alladzina biha kelawan salat, bihuquqiha kelawan pira-pira hake salat. Istiqomah mengerjakan salat, ayatuna biha melaksanakan salat besertaan dengan hak-haknya salat, yakni meliputi syarat rukunnya itu terpenuhi semua, kemudian juga syarat kewajiban secara zahir batin itu juga dipenuhi, ya. Syarat rukun yang nampak itu juga dilaksanakan, dipenuhi, kemudian merasa hudur, merasa bahwasanya kita lagi menghadap kepada siapa, sehingga di situ memunculkan rasa khusyuk. Nah, ini orang-orang yang muttaqin. Jadi mengerjakan sholat dengan memenuhi hak-hak daripada sholat itu. Lah dalam sebuah keterangan, Imam Ghazali ini menggambarkan sifat-sifat yang ada di dalam sholat seperti sunnah, kemudian rukun. Ini Imam Ghazali menggambarkan bahwasanya di situ di dalam sunnah ada sunnah abad, ada sunnah hayat, ada rukun. Rukun ini diibaratkan sebagai anggota-anggota yang memang sangat vital sekali. Jadi seperti sholat itu diibaratkan sebagai organ tubuh. Jadi sholat diibaratkan seperti organ tubuh. Rukun di dalam sholat ini seperti halnya organ-organ yang memiliki peran yang sangat penting sekali. Bila mana organ tersebut salah satunya saja tidak ada, maka manusia itu akan mati. Seperti misalkan hati. Orang tidak memiliki hati, berarti dia mati. Orang tidak memiliki jantung, dia akan mati. Seperti halnya sholat, rukunnya kurang satu saja. Rukun sholat ada 17, kok hilang satu saja, maka di situ sholatnya tidak sah. Ini diibaratkan seperti organ-organ tubuh yang sangat vital sekali, seperti organ-organ dalam. Nah, rukun juga seperti itu. Salah satu saja ada yang kurang, maka sholatnya nggak sah. Kemudian yang kedua ada sunnah abad. Ini digambarkan seperti halnya organ-organ luar kayak tangan, mata, kaki. Orang ketika misalkan kehilangan kaki satu masih bisa hidup, cuman ya kurang. Dia tidak bisa menikmati hidupnya dengan dengan nikmat. Kehilangan mata satu, kehilangan mata dua, masih bisa hidup, tetapi ada yang kurang. Ya. Itu adalah sunnah abad. Jadi makanya sunnah abad ini mendekati sesuatu yang wajib, tetapi memang ketika ditinggalkan pun sholatnya tetap masih sah, tetapi memang ditambeli ataupun diganti dengan sujud sahwi. Ini adalah sunnah abad karena memang mendekati wajib. Ya seperti halnya ini, orang kehilangan mata, ya akan sangat susah sekali. Orang kehilangan tangan, dia juga akan susah sekali. Berbeda dengan sunnah hayat. Sunnah hayat ini posisinya adalah seperti organ-organ tubuh yang memang mempercantik, memperindah tubuh, seperti misalkan alis, rambut. Orang ketika tidak ada alis, ya memang masih bisa hidup, menikmati hidup dengan sempurna. Cuman coba bayangkan misalkan ada perempuan cantik, putih, mulus. Nah, pakai kerudung misalkan. Ternyata ketika dibuka kerudungnya, ternyata rambutnya gundul, nggak ada alis, nggak ada itep, bagaimana? Nah, kan kurang cantik, ya kurang indah. Walaupun bisa menikmati hidup dengan sempurna, tetapi ada yang kurang. Ini sunnah hayat. Lah kemudian di dalam sholat juga ada sesuatu yang memang berperan sangat penting. Manusia ketika organnya sudah lengkap semua, organ dalam lengkap, organ luar lengkap, organ memperindah lengkap. Cuman ketika ada kurang satu, ruhnya nggak ada, maka juga akan ikut mati juga. Seperti halnya sholat, syarat, rukun, sunnah semua sudah terpenuhi, tetapi ada yang kurang satu, maka juga
sholatnya kurang memancar, sholatnya kurang hidup. Apa itu? Yaitu khusyuk. Khusyuk ini menempati ruhnya sholat. Nah, karena apa? Sholat ini dia akan memiliki fungsi seperti halnya yang dijanjikan Allah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian Allah juga menyuruh kita wasta'inu bis-sabri was-shalah. Fungsi-fungsi sholat di situ akan memancar dengan sempurna, manakala sholatnya itu tidak hanya sekedar memenuhi syarat rukun saja, tetapi disertai dengan kekhusyuan. Ini yang akan membawa energi-energi positif dari sholat tersebut. Nah, ini maka ketika Allah sudah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, pasti ini sudah pasti ketika ada orang yang melaksanakan sholat, maka dia tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Tetapi sholat yang bagaimana? Tentunya sholat yang tadi, ya'tuna biha bihuquqiha. Selain syarat rukunnya itu terpenuhi, kemudian jadi ruhnya sholatnya juga harus ada. Maka pasti orang tersebut akan memiliki pribadi yang sangat baik, pribadi yang bertakwa, imtisalil awamir wajtinabin nawahi. Kemudian sifat yang ketiga dari orang yang muttaqin, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma lan ing setengah saking barang, setengah saking perkara razaqnahum kang paring rezeki sapa ingsun ing alladzina. A'tainahum tegese paring sapa ingsun ing alladzina yunfiqun apa to? Nafaqahakan sapa alladzina fi taatillahi ing dalam ngabukti maring Allah. Kemudian sifat orang yang muttaqin itu adalah tidak pelit. Apa yang telah direzekikan kepadanya, apa yang telah diterima olehnya, nikmat-nikmat yang diperoleh oleh Allah dari Allah, maka dia keluarkan hak-haknya. Ketika dia memiliki usaha di bidang pertanian, bidang perdagangan, peternakan atau apapun, ketika sudah mencapai nisab, dia tidak lupa. Di situ ada hak-hak orang lain. Di situ ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Ya, berapa persentasenya sesuai dengan jenis usahanya apa. Ketika pertanian 10%, perdagangan 2,5% dan lain sebagainya, itu harus kita keluarkan karena itu bukan hak kita. Dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang kita miliki. Makanya ketika misalkan ada orang yang bekerja di sektor pertanian, kemudian barangkali di situ sering terkena wabah, terkena apa, barangkali Allah lagi mengingatkan, ayo keluarkan haknya. Itu haknya orang lain, dikeluarkan. Makanya Allah menegur karena dia tidak mengeluarkan haknya, akhirnya apa? Allah memaksa mengambil dari hasil pertanian tersebut lewat hama yang datang. Itu. Jadi orang yang bertakwa itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, mengeluarkan apa yang dimilikinya, yang Allah telah memberikan rezeki kepadanya ketika sudah mencapai nisab, ataupun kalaupun tidak mencapai nisab, dia itu rajin untuk bersedekah di jalan Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang keempat, sifat-sifat orang yang muttaqin itu adalah walladzina lan wong akeh yu'minuna kang iman sapa alladzina bima kelawan kitab unzila kang den turunaken ilaika maring sira Muhammad ayal Qur'ani tegese Al-Qur'an. Wa malan kitab unzila kang den turunaken apa ma min qablika saking sadurunge sira Muhammad ayat Taurat tegese kitab Taurat wal Injil lan Injil wa ghairihi malan sakliyane Taurat lan Injil wa bil akhirati lan kelawan akhirat hum utawi ulaik iku yuqinuna padha yakinaken ya'lamuna tegese pada yakin sapa alladzina. Lah kemudian sifat orang yang muttaqin itu adalah mempercayai, mengimani, membenarkan terhadap sesuatu, terhadap apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila, kemudian juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, yakni Taurat, Injil dan juga selainnya. Kita tidak menjumpai masanya Nabi, tetapi kita mempercayainya, ya. Jadi mengimani adanya Al-Qur'an. Bukan hanya Al-Qur'an saja, tetapi kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, kitab Taurat Injil pun ketika memang masih ori, masih
belum ada campur tangan manusia, mesti tidak akan berlawanan dengan Al-Quran. Kalau memang jujur orang itu membaca Taurat dan Injil yang masih orisinil, tentunya ketika membaca Al-Quran mereka akan langsung iman kepada Al-Quran, karena memang isinya tidak bertentangan. Isinya tidak bertentangan. Di situ di Taurat, di Injil ada kabar bahwasanya di situ ada nabi terakhir, yang di situ ada Al-Quran, maka dia akan langsung beralih kepada Al-Quran, karena memang Al-Quran ini menusah ataupun menyalin ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab sebelumnya, membenarkan ajaran kitab sebelumnya dan menyempurnakannya, sehingga ketika sudah ada Al-Quran, maka kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab samawi sebelumnya ini sudah kadaluarsa, yaitu sudah diganti dengan menggunakan Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun, kemudian mereka juga meyakini adanya alam akhirat. Ulaika utawi samudayane alladzina iku ala hudan tapi ing atase pituduh mirobihim saking pangerane. Ulaik wa ulaika lan samudayane wong utawi samudayane wong akeh hum ya ulaik iku al muflihuna pira-pira kang bejo kabeh. Lah orang-orang yang tadi memiliki sifat iman terhadap sesuatu yang gaib, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, kemudian meyakini, mempercayai, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi, kemudian meyakini adanya alam akhirat. Orang-orang yang seperti ini itu adalah berarti orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, yaitu Allah. Dan orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang beruntung, karena akan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.